Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Insinyur Amelia Faradila STMT. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Teknik, khususnya Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini juga merupakan salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya bawakan pada video ini adalah mata kuliah Desain Pondasi yang merupakan mata kuliah kepakaran saya selama 4 tahun yang sifatnya wajib dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah ini berlangsung pada semester ganjil. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 dan ke-16 merupakan UTS dan UAS. Sedangkan pada 14 pertemuan lainnya merupakan proses perkuliahan. Proses perkuliahan selama 1 semester ini, saya menggabungkan 2 metode pengajaran, yaitu secara offline atau tatap muka langsung di kelas, dan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas maupun melalui Zoom Meeting. Kemudian, untuk metode pendekatan perkuliahan mata kuliah Desain Pondasi ini, saya menggunakan 3 acuan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery pada perkuliahan ini berarti terdapat transfer ilmu dan materi yang saya berikan kepada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah Desain Pondasi. Selain itu, juga terdapat proses interaksi antara saya selaku dosen mata kuliah dengan mahasiswa dan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Kemudian, untuk menilai sejauh mana pemahaman dari materi yang sudah diberikan, dilaksanakan penilaian kepada mahasiswa pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa mencakup aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 20%, hasil proyek atau tugas besar, tugas mingguan, dan kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Pada saat proses perkuliahan, saya menggabungkan 3 metode, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pada metode ceramah, saya menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah Desain Pondasi, baik pada saat pertemuan online dan offline. Kemudian, untuk metode diskusi, pada saat diskusi diharapkan mahasiswa mampu memberikan gagasan atau pendapat untuk salah satu topik yang sudah saya tentukan. Misalkan pada saat membahas topik mengenai jenis pondasi dan pertimbangan dalam pemilihan jenis pondasi berdasarkan jenis tanahnya. Sedangkan untuk proses tanya jawab biasanya saya lakukan pada akhir perkuliahan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Desain Pondasi ini, yaitu mata kuliah ini menjelaskan tentang desain pondasi dangkal dan juga dinding penahan tanah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu desain yang menggunakan data pengujian dari hasil uji laboratorium dan juga uji lapangan, serta jenis-jenis pondasi dalam perencanaan konstruksi bangunan. Mata kuliah ini memiliki CPL Prodi. Yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menguasai prinsip-prinsip rancang bangun infrastruktur. Keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keteknik sipilan. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim, menerapkan dasar-dasar ilmu teknik sipil yang berkaitan dengan masyarakat, serta
dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik sipil. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan perhitungan dari desain pondasi dan menghitung besarnya daya dukung pondasi berdasarkan jenis tanah yang ada di lapangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perhitungan pondasi dangkal berupa pondasi tapak dan pondasi memanjang. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang desain pondasi dangkal berupa pondasi tapak dan pondasi memanjang. Dan untuk sub CPMK pada perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis pondasi dan aplikasinya berdasarkan penyelidikan tanah. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh beban luar pada pondasi dangkal dengan berbagai kombinasi pembebanan. 3. Mahasiswa mampu memahami prosedur perancangan dan pertimbangan dalam mendesain pondasi dan memahami konsep pengaruh beban luar pada pondasi dangkal. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep perhitungan pada tanah berlapis, konsep dasar penurunan pondasi, dan jenis dari pondasi dalam. 5. Mahasiswa mampu merancang desain pondasi tapak dan pondasi menerus, mampu menghitung penurunan pondasi dangkal, dan menghitung stabilitas dari dinding penahan tanah. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis pondasi dalam dan pertimbangan dalam pemilihan jenis pondasi. Mata kuliah ini juga berkaitan dengan kegiatan penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu yang pertama penelitian dengan judul Studi Mekanisme Interaksi Tanah Matras Cercuk Bambu sebagai Perkuatan Tanah Lunak yang sudah terbit di jurnal Buletin Profesi Insinyur pada tahun 2023, di mana pada penelitian ini membahas mengenai interaksi antara tanah dengan struktur cerucuk dan matras bambu sebagai pondasi dalam menahan beban timbunan. Penelitian kedua yang berkaitan dengan mata kuliah ini berjudul Evaluasi Kinerja Dinding Penahan Tanah pada Proyek Pembangunan Drainase Mendawai yang sudah terbit pada Jurnal Media Ilmiah Teknik Sipil pada tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai dinding penahan tanah dalam menahan beban tanah timbunan dan juga beban lalu lintas. Lebih jelasnya terkait sistem pembelajaran dapat disimak pada video rekaman pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Ya, selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali di dalam mata kuliah desain pondasi. Nah, di mana dalam mata kuliah desain pondasi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah mekanika tanah yang sudah pernah kalian ambil sebelumnya di semester 4, seperti itu. Nah, untuk mata kuliah desain pondasi, di sini dosen pengampunya saya sendiri. Nanti saya memegang mata kuliah ini dari awal, nanti sampai akhir, sampai dengan ujian akhir semester. Seperti itu. Jadi sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah desain pondasi ini, kalian sebelumnya harus sudah lulus dulu untuk mata kuliah mekanika tanah. Ini sudah lulus semua ya, kebetulan ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, nah, baik saya lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk aspek-aspek yang akan dinilai di dalam nanti penentuan nilai akhir. Yang pertama ada aktivitas partisipatif nanti sebesar 20%. Jadi ini penilaiannya masih sama ya seperti semester sebelumnya. Kemudian nanti ada hasil proyek dan tugas besar. Nah, di sini juga ada tugas besar lagi, tugas besar desain pondasi, kemudian juga ada tugas entah mingguan ya, mingguan atau tugas 2 mingguan seperti itu, bobotnya 10%, ada kuis 10%, UTS 20%, dan UAS juga sebesar 30%. Jadi porsi UAS di sini yang paling besar. Untuk skala nilainya sendiri, ini juga masih sama, dari 0 sampai 100 ya, bisa kalian lihat di layar, yang mana nilai A ini skornya dari 90 sampai 100, kemudian Amin dari 80 sampai 89,99 dan seterusnya. Kemudian ini beberapa referensi buku yang bisa kalian cari. Yang pertama ada An Introduction to Geotechnical Engineering.
kemudian Principle of Botanical Engineering, Foundation Engineering, kemudian ada Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi, serta ada Teknik Pondasi Jilid 1 dari Hari Kristiadi. Jadi silahkan kalau ingin mencari referensi buku, satu atau dua buku lah dari 5 buku ini ya sebagai buku pegangan dalam mata kuliah desain pondasi. Nah, untuk materi hari ini, karena ini merupakan pertemuan pertama, jadi hari ini kita akan melakukan review terlebih dahulu untuk mata kuliah mekanika tanah. Jadi di sini kita review dulu materi-materi di mekanika tanah, di mana terdiri dari pengujian tanah lapangan, kemudian pengujian tanah laboratorium, kemudian dari situ nanti didapatkan parameter kuat geser, tegangan efektif, modulus Young, Poisson ratio, dan sebagainya yang nanti akan dipakai sebagai parameter tanah dalam mendesain pondasi. Baru dari situ, setelah mendapatkan parameter tanah, nanti baru kita masuk ke desain pondasinya, di mana untuk mata kuliah desain pondasi ini kita fokus ke pondasi dangkal ya, pondasi dangkal. Nanti di sini kita akan mempelajari jenis keruntuhan pondasi, kemudian daya dukung pondasi pada tanah lempung dan tanah pasir, kemudian ada menghitung penurunan pondasi, serta nanti di materi terakhir kita akan masuk ke pondasi dalam, begitu. Nah, untuk review mata kuliah mekanika tanah. Jadi ini sebagai dasar kalian di dalam mata kuliah desain pondasi. Nanti di sini kita harus paham dulu bagaimana sifat fisik dan sifat mekanik dari tanah. Saya yakin kalian masih ingat pasti ya bagaimana sifat fisik tanah, kemudian sifat mekanik tanah. Nah, di mana untuk sifat fisik tanah ini merupakan sifat tanah yang mengindikasikan jenis dan kondisi tanah itu sendiri. Seperti itu. Kalau kita review kembali yang masuk ke dalam sifat fisik tanah, ini sudah pernah kalian lakukan uji labnya ya. Yang pertama ada uji kadar air, berat isi, berat jenis, derajat kejenuhan, angka pori, permeabilitas, porositas, dan distribusi butiran serta batas-batas Atterberg. Ini sudah saya yakin pernah dilakukan di laboratorium ya untuk pengujian ini. Kemudian untuk terkait sifat mekanik tanah, di sini ada uji kuat geser, kemudian uji kuat tekan bebas, uji triaksial, modulus elastisitas, konsolidasi. Kemudian ini adalah shrinkage and swelling, artinya kembang susut dari si tanah itu sendiri. Kemudian juga ada uji CBR dan lain-lain. Mungkin dari yang pernah kalian lakukan di laboratorium, apa ada yang masih ingat bagaimana uji kuat geser? Jadi tujuan dari uji kuat geser atau Direxer itu seperti apa? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Izin menjawab. Ya. Tujuan dari uji kuat geser tanah itu untuk menentukan ketahanan tanah terhadap gaya geser, di mana nanti akan didapatkan parameter yaitu kohesi dan sudut geser tanah. Sekian, terima kasih. Oke, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi yang sudah pernah kalian lakukan nanti dari uji kuat geser, betul kita bisa mendapatkan parameter tanah berupa kohesi dan sudut geser yang mana nanti akan dipakai dalam mendesain pondasi seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke pengujian. Jadi pengujian lapangan serta pengujian laboratorium. Jadi di dalam desain pondasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita melakukan pengujian dulu, pengujian lapangan, kemudian dilanjutkan dengan pengujian laboratorium untuk mendapatkan parameter tanah, baru nanti kita bisa mendesain pondasi yang cocok seperti apa sesuai dengan kondisi tanah di lapangan. Sebagai gambaran, untuk uji lapangan, yang pertama di sini ada uji SPT atau Standard Penetration Test, kemudian ada uji CPT, nah ini atau kita sebut juga sondir ya, kita kenal dengan uji sondir. Kemudian ada DMT atau Dilatometer Test, kemudian ada PMT, Pressure Meter Test, dan PST atau Van Shear Test. Ini saya ambil dua contoh dulu untuk nah, uji SPT ini adalah salah satu pengujian lapangan di mana menggunakan
bor dalam. Jadi di sini menggunakan bor dalam, jadi dipukul begitu sampai ketemu nanti sampai tanah keras biasanya. Jadi untuk keunggulan dari uji SPT ini biasanya bisa menembus kedalaman yang lebih dalam dibandingkan uji CPT atau uji sondir. Yang pernah kalian lakukan pada praktikum itu kemarin eh, sampai sondir, ya kan ya? Sampai sondir. Untuk sondir kan kedalamannya terbatas. Kemarin sampai berapa kedalamannya untuk sondir kalian? Izin jauhku itu kedalamannya 2,6. Ya. Nah, jadi sondir itu terbatas. Paling maksimal yang pernah saya tahu sekitar 10 sampai 12 meter lah, itu sudah dalam sekali kalau untuk sondir. Sedangkan kalau uji SPT ini bisa sampai puluhan meter. Yang pernah saya tahu ada yang sampai 60 meter ke dalam itu masih bisa. Jadi dia memang untuk menembus tanah keras yang relatif lebih dalam. Nah, nanti dari uji SPT ini akan didapatkan bacaan seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada tabel, kemudian di sini ada nilai N. Nah, nilai N inilah yang akan dipakai untuk menentukan konsistensi tanah, apakah dia termasuk tanah lempung, tanah sedang, atau tanah keras. Jadi di sini nilainya akan terbaca di sini. Kalau misalkan nilainya masih di bawah 20 N-nya, nah itu masih masuk dalam kategori tanah lunak sampai sedang, kepadatan lunak sampai sedang. Tapi kalau sudah di atas 30, nilai SPT-nya sudah masuk ke dalam jenis tanah sedang sampai keras, seperti itu. Nanti untuk detail uji SPT, nanti akan kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi sebagai gambaran dulu. Selanjutnya, nanti dari uji SPT kita bisa menentukan kondisi lapisan-lapisan tanah seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengambil sampel, kemudian dari beberapa titik tersebut kita bisa hubungkan sampai kita bisa menggambarkan kondisi lapisan tanah seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu di bawah tanah itu cenderung dominan apakah jenis tanah lempung ataukah jenis tanah berpasir. Ini sampai kedalaman tanah keras ya di sini. Ini sampai hard tanah keras. Dan selain itu kita juga bisa mengetahui groundwater level atau kedalaman dari muka air tanah dari uji SPT ini. Nah, selanjutnya uji lapangan yang lain adalah uji CPT. Nah, ini yang pernah kalian lakukan waktu praktikum atau disebut juga uji sondir seperti ini ya. Jadi diputar, ada tuas, kemudian diputar. Nanti dari situ kita akan membaca nilai tahanan ujung dan tahanan friksi seperti itu ya. Jadi kita lihat berapa nilai tahanan ujung dan berapa nilai tahanan friksi dari nilai sondir. Nanti kemudian kita bisa melihat gambaran dari grafik yang dihasilkan, baru nanti kita bisa menentukan apakah tanah itu masuk dalam tanah konsistensi lunak, sedang, atau keras. Dari nilai konus dan juga nilai friction ratio, dengan menggunakan klasifikasi tanah ini, kita bisa menentukan bagaimana jenis tanahnya. Jadi kita hubungkan antara nilai konusnya dengan nilai friction rasionya, kemudian kita bisa tentukan nanti dia masuknya jenis tanah seperti apa. Kemudian ada lagi yang hand boring, ini juga pernah kalian lakukan ya. Jadi diputar, kemudian dari sini kita bisa mengambil tanah baik itu disturbed maupun undisturbed. Selanjutnya, dari hasil uji lapangan, kita bisa melakukan pengujian sifat fisik dan sifat mekanik ya. Jadi yang seperti di mekanika tanah ya, ketika kalian setelah mengambil sampel itu dibawa ke laboratorium baru diuji di laboratorium ya. Seperti itu. Ini juga dari sini kita melakukan uji laboratorium. Di sini kita uji berat isi tanahnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa kadar airnya, kadar air dari sampel tanah yang sudah kita ambil. Seperti itu. Kemudian dari sini juga kita bisa mengetahui sifat fisik yang lain berupa nilai spesifik gravity atau GS dari tanah dan juga nilai permeabilitas tanahnya. Nah, di mana di sini akan kita dapatkan berapa nilai koefisien permeabilitas dari tanah tersebut. Jadi ini beberapa contoh pengujian laboratorium. Kemudian juga ada pengujian Atterberg di sini untuk mendapatkan nilai kadar air dan
batas cair dan batas plastis seperti itu. Di sini ya yang kalian lakukan dipukul-pukul begitu ya. Kemudian ada yang digiling tanahnya kan ya. Ada yang digiling seperti itu. Kemudian juga pengujian sifat fisik yang lain adalah uji analisis saringan dan hidrometer seperti ini. Jadi dari uji analisis saringan nanti untuk tanah yang butir halus kita lakukan uji analisa hidrometer. Jadi kalau untuk butiran kasar itu kita lakukan uji analisa saringan, kemudian untuk yang lolos saringan nomor 200-nya kita lakukan pengujian hidrometer. Kemudian setelah melakukan uji sifat fisik, ada lagi pengujian sifat mekanik. Ini contohnya seperti uji triaksial. Uji triaksial seperti ini. Jadi ini adalah sampel tanah yang diletakkan pada alat uji triaksial, kemudian diberi beban. Nah, kalau untuk jenis kondisi triaksial pertama, ini adalah kondisi unconsolidated undrained atau UU ya. Jadi ini triaxial test kondisi di mana tanah sampel itu tidak dikonsolidasikan dan juga tidak dialiri air sehingga tidak mengalami drainase air gitu. Jadi di sini kondisinya unconsolidated. Nah, yang mana dihasilkan parameter kuat geser pada kondisi total. Ini triaksial UU. Nah, untuk hasil uji triaksial UU bisa kita pakai untuk analisa stabilitas timbunan yang dilaksanakan dengan cepat di atas tanah lunak, kemudian stabilitas lereng bendungan pada saat pelaksanaan seperti ini, kemudian juga bisa kita pakai untuk stabilitas fondasi pada tanah lempung. Nah, jenis triaksial yang lain ini adalah CU atau Consolidated Undrained. Nah, pada kondisi ini sampel tanah ini dikonsolidasikan tetapi tidak didrainase selama pengujian. Nah, untuk parameter kuat geser yang dihasilkan adalah parameter tanah pada kondisi efektif, artinya kohesi dan sudut gesernya adalah pada kondisi efektif. Kemudian untuk analisanya di sini hasil uji triaksialnya dilaksanakan secara bertahap ya. Jadi triaksial CU di sini dilaksanakan secara bertahap. Kemudian juga bisa dipakai untuk stabilitas lereng bendungan pada saat rapid drawdown. Kemudian juga bisa kita pakai untuk analisa stabilitas timbulan di atas permukaan tanah asli. Yang terakhir adalah triaxial test consolidated drain. Kalau pada kondisi ini, sampel tanah dikonsolidasikan dan ada drainase selama pengujian. Jadi, parameter yang dihasilkan adalah parameter kuat geser dalam kondisi efektif. Jadi, kohesi dan sudut gesernya dalam kondisi efektif. Seperti itu. Consolidated drain bisa kita pakai untuk analisa stabilitas timbunan yang mana pelaksanaan itu sangat lambat. Artinya timbunan itu dilakukan selapis demi selapis. Kemudian juga bisa kita pakai pada stabilitas lereng bendung ketika sudah berfungsi. Kemudian juga untuk stabilitas galian pada tanah lempung dan kondisi stabilitas lereng yang berada di atas permukaan tanah seperti ini. Nah, itu untuk uji triaksial. Dari sini beberapa jenis pengujian laboratorium yang lain. Ini sudah ya berat jenis, kemudian Atterberg tadi, kemudian analisa saringan dan hidrometer, permeabilitas, direct shear, kemudian ada uji pemadatan, konsolidasi, dan tadi juga kita bahas bersama uji triaksial. Jadi ini beberapa contoh pengujian laboratorium dari sampel tanah yang sudah kita ambil dari lapangan tadi. Dari poin-poin yang sudah saya jelaskan, di sini kita ketahui tadi bahwa untuk uji lapangan sendiri, kita ambil contoh tadi seperti SPT, uji SPT, kemudian uji CPT, baru dari situ sampelnya kita bawa ke laboratorium untuk diuji sifat fisik dan sifat mekaniknya. Nah, nanti baru kemudian kita dapatkan parameter tanah yang akan dipakai dalam desain fondasi. Parameternya ini sendiri ada kohesi, sudut geser, modulus elastisitas, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, tadi demikian yang sudah saya sampaikan terkait dengan materi pertama, desain fondasi.
Tadi sudah saya bagikan juga untuk referensi ya, referensi buku yang bisa kalian cari seperti ini. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan bisa mengangkat tangan atau langsung aja ada Misi Bu, pertanyaan. izin bertanya. Oh iya, silakan. Dalam desain fondasi itu harus aman terhadap apa saja, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi di dalam desain fondasi ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fondasi yang kita desain itu harus aman terhadap daya dukung. Satu, terhadap daya dukung, artinya fondasi ini harus mampu menahan beban dari kolom. Jadi beban yang masuk ke kolom itu harus mampu ditahan oleh fondasi. Otomatis daya dukung fondasi ini harus lebih besar daripada beban tersebut ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fondasi ini juga harus aman terhadap gaya guling. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya ada fondasi itu dia tidak boleh sampai berguling gitu. Jadi dia harus mampu menahan gaya guling yang mana penyebab dari gaya guling ini bisa diakibatkan oleh momen yang terjadi pada kolom yang masuk ke fondasi. Kemudian yang ketiga juga harus mampu menahan gaya geser. Nah, untuk gaya geser ini berasal dari gaya lateral. Jadi kalau misalkan di fondasi itu menerima gaya lateral, dia harus mampu menahan gaya lateral tersebut supaya tidak terjadi gaya geser begitu. Jadi dia harus mampu menahan daya dukung, kemudian guling dan juga geser. Jadi tiga poin ini yang harus kita perhatikan dalam mendesain fondasi. Silakan siapa nih? Dwiki ya? Oke, Dwiki. Silakan ada pertanyaan ya. Kalau bisa diulang tadi ya, jenis pondasi apa yang cocok gitu ya untuk kondisi tanah gambut. Oke, jadi sesuai mungkin kebanyakan di wilayah kita ya di Kalimantan Tengah, di mana mungkin di beberapa wilayah itu lebih dominan tanah gambutnya dibanding pasir atau lempung. Jika kondisi seperti itu, kita harus tahu dulu dari uji lapangan berapa ketebalan tanah gambut tersebut. Jadi kalau misalkan setelah kita sondir begitu ya, kita tahu bahwa kedalaman tanah kerasnya mungkin sekitar 2 sampai 3 meter dan setelah kita hitung masih bisa pakai pondasi dangkal ya kita bisa pakai pondasi dangkal. Tetapi kalau misalkan seperti di wilayah kampus 2 ya, di wilayah kampus 2 kalau kalian tahu di sana itu tanah gambutnya cukup tebal. Jadi kalau kita membuat bangunan dengan kondisi 2 lantai ke atas seperti itu, nah sebaiknya jangan menggunakan pondasi dangkal karena dikhawatirkan ada penurunan. Nah, sebaiknya mungkin kita bisa kombinasi pondasi dangkal tetapi diperkuat dengan cerucuk dalam. Jadi kita bisa mengkombinasikan cerucuk dalam yang dikombinasikan dengan pondasi dangkal seperti itu. Jadi galamnya dulu kita pancang, baru di atasnya kita berikan pondasi dangkal. Bisa seperti itu. Atau juga bisa dengan menggunakan mini pile. Kalau memang sangat dalam untuk tanah kerasnya, bisa kita pakai pondasi mini pile. Yang square itu ya, yang 20 kali 20 itu juga bisa. Seperti itu. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu ya, untuk perkuliahan pertama, desain pondasi, saya akhiri dulu untuk perkuliahan desain pondasi pada siang hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. demikian video pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.